Kebaktian Jumat Agung, Jumat 10 April 2020 dengan tema Salib yang menyuarakan kasih dan kebenaran. Hari ini kita berhimpun dalam duka karena mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas salib. Salib yang semula melambangkan hukuman yang hina dan keji dipakainya untuk menyuarakan kasih dan kebenaran. Mari kita masuk dalam ibadah ini dengan hati yang tertuju pada Kristus Tuhan penebus kita. Mari kita tabiskan kebaktian kita pada saat ini. Kebaktian Jumat Agung ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang datang dalam kasih Kristus. Salam sejahtera bagi saudara juga. Nats pembimbing dalam kebaktian Jumat Agung ini dengan tema salib yang menyuarakan kasih dan kebenaran diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 21 yang berkata, "Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum."
tanggung, yaitu salahku. Dosaku telah kau gantung di kayu salibmu. Oh, kasihani daku yang harus dicela. Litani pengenangan Kristus. O Kristus yang tersalib, Putra Allah, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, Engkaulah firman Allah yang kekal. Kami menyembah-Mu, Tuhan. O Kristus yang tersalib, Engkau bersemayam di tempat maha tinggi, bertahta di bait suci Allah, nyala api kasih-Mu hingga ke bumi. Kami menyembah-Mu, Tuhan. O Kristus yang tersalib, Engkaulah tempat bagi keadilan dan cinta penuh dengan kebaikan, sumber dari kesetiaan. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kristus anak domba Allah, Kasihanilah kami. Kristus penebus dosa kami, Kasihanilah kami. Kristus juru selamat dunia. Berilah kami damai. Mari mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus. Inilah pengakuan kami, umat yang berdosa. Kami yang seharusnya menerima hukuman atas dosa kami, namun diselamatkan oleh kasih-Mu. Pengorbanan di atas salib telah Tuhan lakukan, karya keselamatan telah digenapi. Tapi kami umat-Mu belum sepenuhnya hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami yang sering menyia-nyiakan anugerah Tuhan ketika kami hidup menuruti hawa nafsu dan pikiran kami yang jahat. Terimalah pengakuan kami ini ya Tuhan. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan damai-Mu.
Bagi kita yang dengan penuh kejujuran dan ketulusan merendahkan diri dan hati di hadapan Allah, maka sekarang dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Allah, maka hiduplah dalam pertobatan sejati dan nyatakanlah kasih bagi sesama. Ya, kami mau menyatakan kasih bagi sesama. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 19 sampai dengan 24. Injil Yohanes pasal 19 ayat 19 sampai 24. Namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur saat Tuhan perkenankan kami bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah saat ini. Walaupun kami ada dalam masing-masing keluarga kami, rumah tangga kami, namun kami meyakini Roh Tuhan mempersatukan kami, mempersekutukan kami dalam ibadah merayakan Jumat Agung saat ini. Dan kami pun yakin dan percaya Tuhan yang menghimpun dan mempersekutukan kami, Tuhan pula yang berkenan hadir tengah-tengah kami. Tuhan berkenan bersabda kepada kami. Kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan karuniakan bagi setiap kami, sehingga kami dilayakkan dan dimampukan untuk mengerti dan memahami akan sabda kebenaran firman-Mu. Bahkan kuasa Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk semakin dapat menghayati karya pengorbanan Kristus yang disalib mati pada peringatan Jumat Agung saat ini. Dan kami pun terus memohon agar dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam Kristus firman yang hidup, amin. Yesus disalibkan, Injil Yohanes pasal 19 ayat 19 sampai 24. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit itu.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, selamat petang. Kita saat ini telah memasuki perayaan Jumat Agung. Di sore hari ini kita bersekutu melalui ibadah yang diselenggarakan di rumah kita masing-masing. Kita meyakini walaupun kita ada di tempat-tempat yang berbeda, di rumah tangga kita masing-masing, namun kita diikatkan, kita dihimpunkan dalam sebuah persekutuan. Persekutuan yang boleh terjadi saat ini dalam rangka merayakan Jumat Agung tentu berbeda dengan perayaan-perayaan sebelumnya. Ini juga yang hendak kita maknai melalui firman Tuhan yang mencoba dari sisi lain dari peristiwa penyaliban Kristus. Di mana sebelum Kristus disalibkan, ada sebuah diskusi yang cukup menarik yang terjadi antara Pilatus dan imam-imam kepala. Pilatus memerintahkan para prajurit untuk meletakkan sebuah ungkapan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, yang biasa disebut dengan INRI. Mengapa bisa INRI? Karena dalam bahasa Ibrani nggak ada huruf Y, tapi adanya huruf I. Jadi INRI, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Berkaitan dengan tulisan ini terjadi perdebatan antara Pilatus dan imam kepala. Imam kepala mengharapkan tulisannya bahwa aku adalah raja orang Yahudi. Sementara Pilatus tetap kekeh dengan keinginannya tulisannya berupa raja orang Yahudi. Tentu mereka masing-masing memiliki latar belakang atau argumentasi. Terlepas perbedaan argumentasi tersebut, namun apa yang dikatakan Pilatus menjadi hal yang menarik. Apa yang kutulis tetap tertulis. Apa yang kutulis tetap tertulis. Satu sisi hendak menekankan kewibawaan, kekuasaan, bahwa apa yang diperintahkan harus dilakukan, tidak bisa diganggu-gugat. Namun sisi lain kita juga bisa maknai bahwa apa yang tertulis, sebagaimana firman Tuhan yang kita baca, sesungguhnya itu telah dinubuatkan sebelumnya. Karena itu sudah dinubuatkan, maka itu harus terjadi. Bagian inilah yang sesungguhnya hendak diketengahkan oleh Injil Yohanes saat para prajurit memperebutkan atau membagi-bagikan pakaiannya, termasuk jubah yang dikenakan Yesus. Untuk pakaiannya mereka bisa bagi masing-masing bagian. Namun ternyata untuk jubah tidak dilakukan. Ini berdasarkan permohonan salah seorang dari mereka untuk tidak memotong-motong jubah yang dikenakan Yesus. Melainkan mereka mengambil undi untuk memperebutkannya. Ternyata ini bukan sekedar usulan. Ternyata
ini bukan sebuah kebetulan. Ini telah dinubuatkan sebelum. Para nabi telah menubuatkan tentang penderitaan Mesias. Yang salah satunya pakaian mereka harus dibagi-bagi dan jubahnya diundi. Peristiwa kematian Kristus di kayu salib merupakan sebuah pengenapan apa yang telah dinubuatkan oleh Allah melalui nabinya. Dengan demikian, kita mau menempatkan bahwa penyaliban dan kematian Kristus sebagai sebuah fakta sejarah. Kristus histori, demikian disebut, bahwa apa yang dialami dan terjadi, penderitaan, penyaliban, dan kematian Kristus sebagai sebuah bagian sejarah kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Demikian juga saat kita merayakan Jumat Agung dengan cara yang berbeda, yang juga akan dicatat dalam sejarah. Para penerus kita kelak akan menemui, akan menjumpai sebuah catatan bahwa suatu ketika perayaan Jumat Agung tidak dilakukan secara komunal atau persekutuan, namun tetap menjaga jarak dengan tinggal atau berada di rumah masing-masing. Catatan sejarah menjadi hal yang penting juga yang perlu menjadi perenungan bagi setiap kita, orang percaya. Tentunya saat diajak bersama-sama menghayati dan memaknai perayaan Jumat Agung yang tentu tidak mungkin dilepaskan dari salib. Salib menjadi pusat pemberitaan Jumat Agung, di mana melalui salib itu hendak menggambarkan bagaimana kerelaan dan pengorbanan Yesus Kristus menebus dosa-dosa kita. Salib yang pada hakikatnya diperuntukkan bagi orang-orang durhaka, bagi orang-orang yang jahat, bagi orang-orang yang dihukum mati, atau bisa dikatakan salib gambaran pada keburukan, gambaran dari kejahatan. Dan melaluinya Allah coba memberikan pembaruan pemaknaan. Salib yang disejajarkan dengan keburukan dan kejahatan dipakai menjadi cara Allah dalam menyelamatkan orang berdosa. Dari sesuatu yang negatif, coba dikonversi menjadi hal yang positif. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, tentu saat kita merayakan Jumat Agung yang tidak disertai dengan perjamuan kudus, ada yang kurang mengena, ada yang tidak pas, ada yang gak afdol, begitu kira-kira. Namun keputusan gereja untuk bersama-sama dengan pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus corona menjadi spirit dasar gereja melakukannya. Bisa saja kita tidak memperoleh sesuatu hal dalam perayaan Jumat Agung tahun ini oleh karena ketiadaan sakramen perjamuan kudus.
mungkin ada yang kurang atau kita maknai secara negatif karena ketiadaan itu. Sebagaimana firman Tuhan, kita mau diajak bersama-sama untuk mau menempatkan peristiwa salib yang pada awalnya bermakna negatif, namun ternyata Tuhan pakai menjadi sesuatu yang positif. Bahkan tidak sekedar positif, namun menjadi energi yang sangat besar. Menjadi sesuatu yang bermakna. Karena di sanalah Tuhan berkenan menyatakan kasih-Nya. Kasih yang begitu besar. Kasih yang menyelamatkan. Melalui peristiwa salib yang sebelumnya bermakna negatif, namun diubah oleh Allah menjadi sesuatu yang positif karena melalui salib hendak menunjukkan keberpihakan Allah pada kehidupan, bukan kematian. Allah tidak mengendaki kematian orang berdosa, namun Allah mengendaki kehidupan manusia, bahkan kehidupan kekal. Dan disinilah kita bisa mentautkan situasi yang terjadi saat ini yang juga berorientasi pada kehidupan dengan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sesungguhnya kita proaktif, pro terhadap kehidupan. Kita tidak mengendaki lebih banyak lagi orang menderita dan pada akhirnya juga mengalami kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, perdebatan Pilatus dan imam kepala seringkali juga menjadi perdebatan di antara kita berkaitan dengan banyak hal, termasuk dalam merayakan Jumat Agung. Ada atau tidak ada sakramen perjamuan kudus. Menarik yang disampaikan oleh persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang mencoba memberikan cakrawala baru, yang coba menawarkan berbagai realita berkaitan dengan perjamuan kudus. Bagaimana dilaksanakan? Apakah dilaksanakan saat Jumat Agung atau tidak dilaksanakan? Atau jalan tengah ditunda pelaksanaannya? Masing-masing pihak boleh mengambil keputusan berdasarkan panduan tersebut. Gereja Kristen Pasundan mencoba hadir, memaknai peristiwa yang terjadi, khususnya wabah virus corona atau biasa disebut COVID-19 ini. Dengan perayaan Jumat Agung, dengan menggantikan perayaan khusus yang tidak memasukkan sakramen perjamuan kudus di dalam perayaannya. Lantas dengan apa? Di salah satu apa yang disampaikan oleh persekutuan gereja-gereja di Indonesia, kita mau ikut serta penghayatan dan pemaknaan sejarah gereja mula-mula saat gereja mengalami penindasan, saat gereja tidak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan iman percayanya, sehingga mereka harus bersembunyi. Namun di tengah-tengah persembunyian tersebut, mereka tetap menghayati akan sakramen perjamuan kudus, di mana mereka tidak melakukan secara fisik melalui simbol roti dan anggur, namun dimaknai secara spiritual, bahwa mereka bersama-sama pada sebuah waktu bersamaan membangun sebuah penghayatan dan pemaknaan bahwa karya penyelamatan Kristus yang dinyatakan melalui sakramen, baik sakramen perjamuan kudus
dan sakramen baptisan kudus pada hakikatnya telah mereka alami. Percayalah bahwa kamu telah menerima karya penyelamatan Kristus, telah mengalami karya penyelamatan itu, tidak lagi perlu harus secara kasat mata atau fisik didemonstrasikan dalam pengenangan dan penghayatan akan pengorbanan Kristus. Dan itulah yang menjadi pilihan. Itulah yang perlu kita maknai bersama-sama. Secara spiritual, kalaupun kita berada di rumah tangga kita masing-masing, kita dipersekutukan, kita dihimpun oleh kuasa Allah, oleh Roh-Nya yang kudus, menjadi sebuah persekutuan dalam ibadah saat ini. Demikian juga karya penyelamatan yang diwujudkan melalui sakramen juga tengah kita hayati dan maknai bersama. Lantas bagaimana kita memaknainya? Sebagaimana jemaat mula-mula yang berada di dalam persembunyian, mereka tetap memiliki spirit. Mereka memiliki keyakinan. Mereka ada dalam kesatuan roh. Spirit inilah yang perlu kita tumbuhkan di situasi dan saat ini. Di tengah-tengah wabah yang tengah mengglobal, yang dialami oleh setiap pihak dan orang di belahan dunia ini. Spirit ini juga menolong kita dalam penghayatan dan pemaknaan Jumat Agung yang nanti kita akan hayati bersama-sama saat kita merayakan Jumat Agung dalam narasi-narasi dan pujian. Sesungguhnya melalui narasi dan pujian itu kita melakukan sebuah perenungan. Kita membuka hati dan diri kita menghayati kehadiran Kristus dalam setiap hati dan diri kita. Bahkan jika perlu kita mengasosiasikan diri, kita menempatkan diri tengah berlutut dan bersujud di kaki Yesus yang tersalib. Imajinasi inilah yang akan menolong dan membantu kita untuk semakin dapat menghayati arti dan makna Jumat Agung, di mana kita diingatkan dan disadarkan bahwa Allah berkenan menyelamatkan kita. Allah telah menebus dosa-dosa kita. Untuk menebus dosa-dosa kita itu, Kristus dengan penuh kerelaan menderita, bahkan mati. Saat kita ada di kaki salib Kristus, kita sujud menyembah hadirat Tuhan, sungguh dapat kita rasakan kehadirannya. Hadirat Tuhan inilah yang akan menolong dan memampukan kita untuk memaknai secara spiritual bagaimana sesungguhnya Allah hadir, Kristus hadir, Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Sebagaimana sebuah sejarah teruntai, bagaimana potongan sejarah yang terjadi saat ini akan semakin bermakna tatkala kita mampu untuk melihat dan memaknai secara positif. Kalaupun tiada sakramen perjamuan, bukan berarti kita tidak mengalami kehadiran
Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tanpa sakramen perjamuan kudus bukan berarti kita tidak menerima karya penyelamatan yang disimbolkan dalam sakramen perjamuan kudus. Kita sesungguhnya telah menerima saat kita bersujud di kaki Yesus itu. Sejarah yang kita toreh pada saat ini kiranya menolong kita untuk terus menumbuhkan keyakinan iman percaya kita. Keyakinan bahwa Tuhan hadir. Tuhan menyatakan cinta kasih di tengah-tengah kehidupan. Itulah salib yang harus kita beritakan. Salib yang menyuarakan tentang betapa besar kasih Tuhan bagi dunia ini, bagi kita orang-orang berdosa ini. Apa yang dilakukan oleh prajurit dengan membagi pakaian dan mengundi jubah Kristus, itu juga bagian dari sejarah yang dicatat. Di mana sejarah itu sesungguhnya sebuah pengenapan akan apa yang telah dinubuatkan oleh Tuhan. Itulah kebenaran sejati sebagaimana yang disaksikan dalam Injil Yohanes. Tatkala kebenaran menjadi penghayatan dan pemaknaan kita, sebagaimana pesan pastoral persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang mengetengahkan tentang kebenaran dalam penyelenggaraan sakramen perjamuan kudus di Jumat Agung. Tidak satu pun ada yang salah. Semuanya ada pada kebenaran. Kebenaran-kebenaran inilah tentu dikembalikan pada konteks kita, dalam penghayatan kita. Dan apa yang dipilih oleh Gereja Kristen Pasundan sebagai sebuah kebenaran, kita yakini itu adalah kebenaran. Dan kebenaran inilah yang sesungguhnya hendak menolong kita dalam penghayatan dan pemaknaan Jumat Agung, bahwa kita mengalami sakramen perjamuan kudus secara spiritual. Tidak dalam bentuk materi atau fisik yang disimbolkan pada roti dan anggur. Namun sesungguhnya kita mengalami persekutuan tubuh dan darah Kristus saat kita ada di kaki salibnya. Tengadakan wajahmu. Lihatlah Yesus yang tengah terpaku di salib. Ia saat ini mati untuk menebus dosa-dosamu. Amin. Marilah kita menyatakan pengakuan iman kita bersama dengan gereja dari segala abad. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memaknai Jumat Agung. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti kita beroleh persekutuan dengan semua orang yang menerima Yesus Kristus, Tuhan kita. Di dalam keyakinan akan Yesus Kristus, kita sebagai umat pilihan Allah juga dipersatukan menjadi satu tubuh dan satu roh. Ketika kita dipersatukan dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun menjadi satu dalam kematian dan kebangkitannya. Dalam keyakinan akan kematian dan kebangkitannya itu, berarti kita diutus untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia di sepanjang hidup kita. Dalam menghayati dan memaknai kematian Kristus di Jumat Agung ini, kita diingatkan dan diteguhkan pada iman percaya kita. Percayalah bahwa kamu telah menerima. Kiranya Allah menolong kita.
Mari kita memohon kepada Tuhan agar menghadirkan Roh Kudus di tengah-tengah persekutuan kita. Ya Bapa yang kudus dan maha adil, di dalam kami merayakan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami, yang disalibkan sebagai persembahan hanya satu kali dan sempurna itu, kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Engkau yang mengenali isi hati kami, kuduskanlah dan baruilah kami tentang keyakinan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Kau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menghayati karya pengorbanan-Mu di kayu salib pada Jumat Agung ini, kami disadarkan bahwa sesungguhnya dosa kamilah yang Engkau pikul. Kami pun diingatkan betapa besar kasih-Mu kepada kami, orang berdosa ini, sehingga Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Ya Bapa yang rahmani, layakkan dan perkenankanlah kami dalam menghayati Jumat Agung ini untuk turut serta mengambil bagian pada tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kami yang tersalib dan mati. Pengorbanan-Mu telah kami maknai sejak Rabu Abu hingga Kamis Putih dalam minggu-minggu Prapaskah. Bagaimana penderitaan Kristus di kayu salib kami hayati dan rasakan. Di Jumat Agung ini, mampukan kami untuk semakin meyakini iman percaya kami pada Kristus, bahwa Engkaulah Juru Selamat kami. Tolonglah kami untuk tetap setia dan taat pada iman percaya kami kepada Kristus Tuhan kami, karena dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan memberi segala sesuatu kepada kami. Amin. Mari kita merendahkan hati dalam doa. Tuhan, tidaklah kami layak menjadi anak-Mu. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak menerimamu mampir pada kami. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak memungut remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan-Mu. Tetapi Engkau sendiri telah berkata, barang siapa yang datang padaku, dia tidak kutolak. Amin. Marilah dengan penuh kesadaran kita mengakui akan keberdosaan kita sebagaimana manusia yang fana. Namun oleh karena perkenanannya kita tidak ditolak untuk datang kepadanya. Untuk itu dengan kerendahan hati kita datang kepada Kristus. Saat ini Ia tengah berada di kayu salib. Marilah dengan penuh kesungguhan kita bersujud di bawah salibnya.
Saat kita berada di bawah salib Kristus, hayati, maknai, dan rasakan betapa besar kasih-Nya kepada kita, orang berdosa ini, sehingga Ia mengorbankan diri-Nya untuk menderita dan mati di kayu salib. Allah di dalam Kristus tidak mengendaki kematian kita, orang berdosa ini. Namun Ia berkenan kita hidup, bahkan mengalami hidup kekal bersama Bapa di sorga. Mari kita menaikkan syukur kita dalam doa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Percayalah
bahwa kamu telah menerimanya. Saudara-saudara telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia, hendaklah saudara-saudara berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah saudara-saudara bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itulah kata-kata nasihat dalam memaknai Jumat Agung saat ini. Kita akan bersama-sama bersyafaat dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Tuhan, kami sungguh merasakan kehadiran-Mu dalam diri dan hidup kami. Tidak saja sebagai pribadi, namun juga sebagai keluarga, sebagai sebuah persekutuan. Secara spiritual kami boleh mengalami hadirat-Mu saat kami berletut, bersujud di kaki salib-Mu di Jumat Agung ini. Kekayaan spiritual yang boleh kami alami, yang boleh kami terima saat ini jauh melampaui dari perkiraan dan logika kami. Kekayaan spiritual yang Tuhan karuniakan, kami sambut dengan penuh rasa syukur. Dan biarlah spirit ini yang akan terus tumbuh di dalam diri kami, yang menolong kami untuk semakin menghayati dan memaknai Jumat Agung yang memang tidak seperti biasa, sebagaimana hari-hari yang lalu. Kami rayakan secara khusus, secara unik, dan di tengah keunikan itulah kami diperkaya, kami memperoleh lebih banyak dari apa yang kami pikirkan. Kami mengucap syukur Tuhan. Punya Allah seperti Engkau, Allah yang telah berkenan merelakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami. Allah yang lebih mengutamakan kehidupan. Walaupun kami manusia yang berdosa ini, namun oleh karena kasih Allah yang besar itu, kami diselamatkan. Mampukan kami Tuhan untuk terus berorientasi pada kehidupan di tengah-tengah kehidupan ini. Kami boleh mendukung, mensupport saudara-saudara kami dengan memberi motivasi secara positif mereka yang menderita COVID-19 agar mereka terus memiliki pengharapan. Mampukan kami Tuhan menghadirkan sukacita dan kebahagiaan karena kami meyakini bahwa hati yang gembira adalah obat, menjadi sumber kesembuhan bagi mereka. Kami juga turut serta tidak saja melalui doa-doa kami, namun kami mau mewujudkan dalam tindakan konkret untuk berbagi. Berbagi dari apa yang kami miliki untuk saudara-saudara terkasih kami. Mereka pejuang di garda terdepan, tenaga medis. Mereka tak ubahnya Kristus di zaman sekarang yang tidak memperdulikan dirinya, kesehatannya, bahkan nyawanya. Ia menolong dan menyelamatkan banyak orang. Ia mengutamakan kesembuhan dan kehidupan setiap pasien. Biarlah ini Tuhan yang terus kami suarakan. Biarlah ini yang terus mengetuk kami untuk kami tidak sekedar berdoa, tapi juga terlibat secara langsung. Kami boleh berbagi dengan mereka. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang telah mewujudkan kasih-Mu secara nyata dalam kehidupan ini. Bapa di sorga, kami juga sadar di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini ada saudara-saudara kami yang membutuhkan makanan untuk kehidupan hari demi hari.
mereka harus terhambat dan tidak bisa memperoleh rezeki untuk sesuap nasi mereka. Mereka pun Tuhan hadirkan tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan pakai kami untuk menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Sebagaimana Tuhan mengasihi kami orang berdosa, tidak menghendaki kematian orang berdosa, melainkan kehidupan. Sebagai gerejamu, kami pun tidak menghendaki mereka mati kelaparan, namun pakailah kami gerejamu Tuhan, menyatakan kasih-Mu, memberikan kehidupan bagi mereka yang membutuhkan sesuap nasi untuk hari ini, hari esok, dan entah sampai kapan wabah ini terjadi. Bapa di sorga, di Jumat Agung ini, saat kami diajak-ajak untuk mengalami secara spiritualitas hadirat Tuhan, kasih Tuhan, penyelamatan Tuhan, dan spiritualitas inilah yang kiranya menolong dan memampukan kami untuk terus menyuarakan kebenaran, menyuarakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Dalam Kristus yang telah rela menebus dosa-dosa kami melalui penderitaan disalib dan mati. Saat ini kami pun tidak menanggalkan dan mematikan keegoan kami, pementingan diri kami, dan kami mau berbagi. Dalam Kristus yang telah rela berkorban dan menyelamatkan kami, secara spiritual kami juga terus membangun keyakinan sekaligus kami wujudkan dalam tindakan konkret bahwa keselamatan telah Tuhan karuniakan, maka keselamatan itulah yang hendak kami bagikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa bagi pemerintah, bagi setiap pihak, gereja, dan semua yang memiliki perhatian dan energi untuk mengatasi, menanggulangi, dan menghadapi wabah virus corona saat ini. Tuhan berkati. Dalam pengasihan-Mu Tuhan, kami berdoa. Kiranya Tuhan berkenan mendengar seru dan permohonan kami, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengumpulkan ucapan syukur melalui persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan membaca ayat yang diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
ini kita berdoa untuk penyerahan persembahan. Tuhan yang pemurah, Engkau telah memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Pada saat ini, kami bawa persembahan kami untuk pekerjaan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan ajarlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan dengan senantiasa bersyukur atas segala anugerah dan kasih setia yang telah diberikan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Jalanilah hidupmu yang baru dalam iman dan pengharapan kepadanya senantiasa. Kiranya menerangi saudara dengan wajahnya dan mengasihi saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakan damai sejahtera. Amin. 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 Baktian selesai, Tuhan berkati.